Welcome to Agrano TV Boom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. membuat satu konten baru, di judulnya Podcast Bukan Podcast. Bersama saya Raden Bagus Astaman, di channel YouTube saya Agrano TV. Dan hari ini saya mengundang dosen favorit, saya memanggilnya Ayahanda. Nama beliau adalah Ayahanda Herul Syahputra, Magister Pemikiran Islam. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi filsafat ya, enggak, di Fakultas Usuluddin, semua prodi beliau mengajar. Nah, Ya, oke, bagaimana nih ya, sehat kabarnya? alhamdulillah sehat, Nak. Raden? Alhamdulillah sehat juga ya. Gimana nih ya, masa-masa corona ngajarnya gimana nih? Ya, seperti biasalah, biasa corona. Uh, Idealnya ya tatap muka, tapi ini karena si corona datang belum mau pulang, ya Belum pulang ya, terpaksalah kami online. Iya, online. belum mau pulang Iya, dia gitu. gini juga kami tuh kalau ayah masuk kayaknya keren juga apa gitu, enak lah karena kan satu medianya YouTube ya kan, terus kadang-kadang kita pakai Zoom. Nah, kemarin pertemuan pertama kita pakai Google Meet, tapi waktu itu kan semalam itu saya pakai ini ya, pakai Smartfren ya kan, susah jaringan. Jadi nggak bisa Iya, ikut. makanya. Jadi tapi pun kalau ayah ngajar itu yang dibahas kan seputar masalah sosial sekarang gitu, kayak misalnya kita kemarin tuh bicara apa, mata kuliah ilmu alamiah dasar, sosial dasar dan budaya dasar kan ya. Terus ingatnya gini, Ya, ya. waktu ujian kok bahas TikTok gitu juga kan. Wah, ini kok TikTok nih. Hmm, Jadi kan uh, jadi itu saya kayaknya berpikir kayaknya pelajaran yang ayah bawakan itu menganalisis apa yang terjadi di peradaban masa ini gitu. Tapi kan ya, benar. gini ya, Ya, misalnya kan orang berpendapat bahwasanya TikTok itu satu aplikasi yang merusak moral lah katakannya. Itu orang berpendapat umumnya ya. gitu kan. Tapi Raden jawab waktu Mm-mm. jawaban itu gini ya, bukan TikTok nih yang salah, tapi bagaimana kita mengisi konten di dalam TikTok. Nah, jadi kan kita salah lah kalau kita Mm. ya buka aurat lah, secara Islami kan nggak boleh gitu. Tapi kalau konten itu berisi Iya, tentang iya. ya, bisa menampilkan sejarah atau mengenalkan tokoh gitu. Jadi menurut ayah gimana tuh? Coba terangkan ya. Ya, karena kita mata kuliah kita kemarin ada ilmu alamiah dasar, sosial dasar, dan budaya dasar, maka saya mengambil yang sosial dasar. Sebenarnya kan HP ini, Android ini garis besarnya adalah sebagai media sosial, ya Yes. kan? Nah, ya kan? Nah, karena aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP, termasuk salah satu TikTok, itu kan sebagai sarana media sosial. Kenapa saya pribadi kurang setuju terkait dengan TikTok? Ya, memang benar, tidak tidak salah di TikTok, tetapi masih banyak dari kitanya yang memang tidak tepat guna di dalam memanfaatkan TikTok itu sendiri. Makanya saya geram sendiri dalam artian waktu membuat TikTok kurang lebih 1 menit. Tetapi kita kalau 1 menit yang kita lakukan itu bermanfaat, itu akan jauh lebih sangat berarti bagi kehidupan kita. Iya, Contoh ikut ikut. kecil, iya kan? Iya, iya. Membaca itu tidak perlu sebenarnya bagi saya itu harus habis buku, Good. enggak. Yes, good. 1 menit saja rutin setiap hari, rutinitas itu yang kebiasaan itu menjadi habit, misalnya membaca itu yang awalnya tidak biasa menjadi habit kebiasaan kita, simpelnya 1 menit aja 1 hari, tidak masalah. Tapi jadi kebiasaan itu jauh lebih berharga daripada TikTok. Memang bisa tergantung kita memanfaatkan TikTok itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi dilema dalam diri saya. Nah, saya pribadi masih sampai hari ini tidak menggunakan aplikasi TikTok itu untuk menyampaikan media pembelajaran. Good, good. Padahal saya lihat di TikTok itu ada beberapa dosen nih yang menggunakan media pembelajaran seperti media ajar. Bagaimana cara kita mau khusus sholat, ada ini, ada ini, ada ini, kan begitu kurang lebih. Ya. Bagaimana cara kita bisa menggunakan waktu di era pandemi ini. Nah, saya memang sampai sekarang memang entah kenapa ya jadinya jas saya ya negatif gitu, padahal tidak Negatif ya. semua negatif, tapi itu ya karena saya memang gini ya, daripada dalam membuat konten itu 1 menit, tapi baik kita lakukan kegiatan-kegiatan jauh lebih berarti, dalam artian memang saya tidak pengguna dan saya tidak penikmat, tetapi
tidak pun pengguna, tidak penikmat, itu secara otomatis masuk di IG saya gitu loh. Ada foto Iya, itu, dia oke. juga, itu Ya tanpa gitu. sengaja Tanpa kita kita juga sadari, lihat ya kan, tanpa sengaja kita itu. juga lihat kan gitu ya. Betul betul. Lihat dan terlihat. Jadi Iya, makanya terlihat ya. saya munculkan soal itu, saya munculkan karena bagaimana analisis kalian, nah gitu. Saya tidak ingin mencari yang salah yang benar, tapi saya ingin lebih mengajak bagaimana sejauh mana nalar kritis seorang mahasiswa terhadap hal-hal yang berkembang hari ini dan saat ini yang aktual dan update. Karena jujur saja, kalau dari angka 100%, 95% pengguna media TikTok itu dari anak-anak sampai remaja dan seusia kalian. Kalau orang tua itu hanya 1-2, itu pun tergantung dan sesuai dengan profesinya, begitu. Makanya hemat saya, kalaulah seluruh anak Indonesia dalam waktu yang bersamaan menggunakan waktu 1 menit saja, durasi yang paling lama dalam TikTok ya, untuk membaca, maka saya yakin dan percaya tidak ada lagi mahasiswa yang tidak update dalam pengetahuan. Nah, saya mau saya begitu. Iya. Iya. Saya mau itu update-nya pengetahuan, bukan. Berarti bukan banyaknya buku kita baca, ya kan? Tetapi bagaimana kita memahami teks-teks di dalam buku tersebut kan ya? Iya. Prinsipnya kalau ayah pribadi, bukan berapa banyak buku yang kamu habis bacakan, tetapi lebih tepatnya bagaimana memaknai dan mengaplikasikan, mengamalkan untuk diri kita minimal dari apa yang ada dalam buku tersebut. Banyak pun buku yang kita baca, tapi tidak kita bisa amalkan dan pahami, itu sama saja. Artinya, ayah lebih memanfaatkan sedikit, filosofi sedikit itu luar biasa loh bagi saya. Iya. Jangan hanya perkara sedikit. Sedikit ini bisa membawa kepada kebaikan dan sedikit ini bisa membawa kepada keburukan. Bahkan sedikit ini bisa menjadikan kesalahan. Sedikit padahal kan, ya, jangan sembrono loh dengan filosofi sedikit. Gara-gara sedikit saja tidak berhasil. Nah, uang tidak akan bisa dikatakan 1 juta. Sedikit nih, tidak ada 50 rupiah. Iya. Dari kata sedikit ya, tadi kan? Sedikit. Sholat. Sedikit saja kita buang angin, walaupun tidak terasa kita sedikit, ya batal juga. Sedikit ya. Batal, apalagi yang sedikit. Nah, sedikit kalau kita dalam laboratorium, kerja di pabrik, salah menaruh larutan, cairan, komposisi, sedikit bisa gagal. Padahal dia sedikit ya. Iya. God. Sama dengan proses kejadian manusia, setetes air mani yang hina itu, sperma itu masuk ke rahim wanita sedikit. Kalau itu Allah takdirkan jadi manusia. Artinya sedikit ini luar biasa. Ya benar. Nah, itu artinya ya sedikit ini jangan disepelekan loh. Itulah aslinya kan kuliah itu bukan semata-mata mengkaji teori-teori yang menumpuk ya, tapi kita bisa menganalisis masalah-masalah atau peradaban yang hari ini sedang berjalan. Itu kan enak gitu ya kan ya. Jadi kita bisa mengkritisi, bisa menilai bagaimana baiknya kan itu kan. Ya itu tadi. Kita ini kan sebenarnya itulah tadi, agent of change-nya mahasiswa itu di mana? Artinya dia bisa memanfaatkan untuk dirinya, paling tidak skup kecilnya itu tadi, kembali lagi yang filosofi sedikit, kecilnya itu kita gunakan untuk diri kita dulu loh. Jangan ekspektasi agen of change mahasiswa itu langsung bisa merubah yang besar. Enggak, dari kita dulu mulai. Ibda binafsi kalau saya mulai. Ya dari kita dulu, bagaimana kita akan berubah yang besar, sementara yang kecil saja belum kita lalui. Nah, saya terkadang heran dengan fenomena hari ini mahasiswa yang kuliah, kalau tatap muka itu kadang tidak bawa tas, tidak bawa buku, tidak bawa pulpen. Tapi saya perhatikan, stylenya luar biasa. Allah Akbar gitu kan, stylenya abang jago sekali lah gitu. Dari atas outfitnya, OOTD-nya gitu ya kan, istilah anak seusia kalian gitu. Dari baju, celana, sepatu, ya itu harus all fresh setiap hari gitu kan. Tetapi kenapa tidak di all fresh kan pemikirannya gitu loh.
Malah saya miris sekali ketika ada mahasiswa suruh beli buku, ditanya bukunya harganya sekian, mahal kali. Lah saya bingung. Nah, dia beli paket, dia beli baju 300.000, enggak mahal dia bilangnya. Kenapa? Ya karena tadi kebutuhannya. Nah, kenapa yang buku ini enggak menjadi kebutuhan? Padahal sedikit loh kan? Artinya, ya itu tadi, ekspektasinya dimulai dari yang besar. Nah, kalau ayah pribadi, makanya mulai itu dari sedikit dulu. Terapkan sedikit, gitu. Iya, gitu. Nah, itu bagi ayah, sedikit itu maknanya sangat dalam sekali. Sedikit saja Allah turunkan bala, manusia nggak ada yang sanggup. Itu memang benar. Iya tuh. Artinya, iya setitik aja kita dikasih noda dalam tubuh kita, satu cacar, setetes aja gitu. Ya udah, selesai, nggak ada obatnya, nggak ada sembuhnya ya. Itu tadi beda sedikit. Maka ya bilang, nggak bolehlah kita mensepelekannya sedikit gitu. Yang sedikit tadi. Oke, ini pembukaan saja sudah dalam sekali. Saya jadi bingung ini. Lanjut aja gimana ini? Sudah mendengarkan nilai-nilai filosofis ya. Oke, itu sebagai pembuka ya. Nah, jadi gini ya. Intro lah. Ya, jadi Raden tuh ingat pas kita pertama kali kuliah nih, ya kan? Kita pertama kali kuliah di hari terakhir PBAK itu. Ayah, Umi Mardia, satu lagi Pak Jul ya tuh kan. Pak Jul Karnain. Bener. Terus entah gimana bener. orang kan ayah yang buka acara kayaknya ayah atau Umi buka sesi tanya jawab tuh kan. Ayah buka sesi jawab. Ayah yang buka. Jadi terus ada kan Gipari tanya, terus kemudian dari ABB juga gitu kan. Terus Raden tanya gini, ya kan? Raden terus gimana ya? Terus kayak nanya mata kuliah gitu kan, masalah tentang Romo Warsito waktu itu kan. Karena waktu itu habis dengeri ngaji filsafatnya Farudin Faiz tentang Ronggo Warsito. Ya, Farudin Faiz, dosen Sunan Kalijaga tuh favorit juga tuh ya. Karena kan pembahasannya enak gitu ya. Bahasanya sopan ya kan, santun, suaranya enak didengar gitu kan. Materinya juga dalam gitu kan. Jadi Raden tanya, apakah ketika saya nanti belajar filsafat, saya juga bisa seperti Ronggo Warsito? Nah, kan gitu waktu itu pertanyaan. Jadi ayah jawab apa itu? Ayah jawab gini, enggak, pertama kan Umi yang jawab. Umi menjawab itu diterangkan dulu apa itu filsafat, Philo dan Sophia gitu deh, kan? Kemudian Pak Jul jawab, katanya gini, kita ini harus teratur belajarnya. Kalau enggak, Raden nanti udah bisa nyusun skripsi nih, gitu waktu itu. Nah, terus ayah juga ngomong kan, ayah ngomong gini, kalau saya jawab sekarang, ngapain kita kuliah sampai 3 tahun? Nah gitu. Nah, jadi menurut ayah nih kan, mungkin ayah tahu lah soal Ronggo Warsito. Ronggo artinya panglima, Warsito artinya pengetahuan. Apakah Ronggo Warsito itu hanya sekedar sosok? Bagaimana menurut ayah? Ya itu kan kembali lagi. Memang orang Jawa ini kok dipikir penuh dengan filosofi dan makna. Saya ya kan ada artinya Pendawa Lima, Punakawan kan, dalam tokoh pewayangan itu ya ada Ki Semar, Ki Gareng, Ki Petro, satu lagi siapa ya, Ki Bagong gitu kan. Ada yang namanya Aji Kalimasoto, kemudian ya banyak ragam lah dalam tokoh pewayangan. Artinya yang panglima pengetahuan itu ya sebenarnya kita memiliki Ronggo Warsito dalam diri masing-masing. Dia bukan sekedar sosok ya kan? Sadari. Ya, bukan sekedar sosok. Termasuk orang yang kuliah di Usnudin bagi saya ya Ronggo Warsitonya jati diri sendiri. Makanya ayah bilang kemarin kan, nah kalau gitu ngapain jelaskan, nggak usah kuliah gitu kan? Artinya ya udah dalam diri kita, tinggal pengembangan saja. Jadi sebenarnya dari yang Raden baca, Raden lihat, kebetulan baru mendengar kuliahnya Dr. Farudin Faiz, pas pula habis PBAK, sebenarnya itu tanpa kita setting itu ndak ada yang tahu loh. Ayah pun ndak ada yang nyangka kalau itu pertanyaanmu, dan ayah pun nggak nyangka kalau itu masuk itu ke lokal kalian. Nah ini pertanyaannya kan memang bagus. Anak PBAK
kok sudah bahasanya Ronggo Warsito ya abot ngono kan paribasane Jawane kan abot. Apa sih kayak angel iki wis angel iki. Abot ngono angel iki kan ngono angel iki wis angel. Angel iki wis angel iki. Jadi enggak mungkin saya jelaskan. Artinya Iya. Ya mungkin ya kan. pemahamannya itu ya butuh proses. Kita butuh Ya, proses. tidak semua proses itu yang harus dijalani. Karena kan panglima ilmu itu bisa saja menjadi tidak panglima akibat kesalahan kita tadi, yang kecil tadi, nggak mau diasah, nggak mau diulang, sombong. Nah itu tadi, panglima saja bisa menjadi prajurit. Apalagi terkait dengan status dan jabatan, itu sebenarnya sindiran juga bagi kita. Makanya yang dikatakan panglima itu harus seperti apa? Nah, panglima itu harus bijaksana. Itu semuanya filsafat loh. Terlebih lagi kita kuliah di filsafat, artinya ambil dan tarik ke diri. Makanya ayah selalu ya nggak usah minderlah kita ini, nggak jadi siapa-siapa. Yang penting kita mengisi diri kita, membuat sekeliling kita itu bisa tersenyum saja. Alhamdulillah, kecil loh. Senyum itu mengalirkan hormon endorfin. Banyak sekali orang yang susah senyum untuk jumpa orang lain. Seolah-olah kita itu punya hutang. Itu ya. Ketuk karunya permuti. Ya, padahal senyum aja ya. Senyum itu apa salahnya? Iya, apa salahnya? Udah ajaran agama, senyum itu sedekah. Nggak punya duit bisa sedekah dengan senyum. Lah ini kan kalau dia nggak bisa menjadi panglima pengetahuan, nggak akan tahu bagaimana cara mendapat panglima pengetahuan. Yang sedikit itu diamalkan. Apa yang diamalkan? Ya membaca kembali lagi sesuai dengan firman Allah. Iqra. Nah, kan ke situ lagi. Jadi mengenai panglima tadi kan saya bilang panglima itu harus bijak gitu kan. Tapi beberapa orang yang kategori dia akademisi lah ya kan, kita bilang akademisi itu justru kalau dia dikritisi, ini kan kalau kita mahasiswa di misalnya kan dituntut untuk kritis gitu kan. Begitu kita jadi kritis, kita mengkritisi, wah yang dikritisi marah-marah nih ya. Padahal akademisi loh. Begitu kan kita kritisi nih, enggak kayaknya kurang cocok nih Pak gini, seharusnya gitu kan, dikritisi ya. Maki-maki ya, maki-maki nih. Nah, jadi kan yang disebut sebagai panglima ilmu pengetahuan itu kan otomatis ya akademisi lah, kita lihat sekarang lah ya kan akademisi lah. Nah, tapi marahnya, saya pikir itu kalau akademisi marah itu santai gitu kan, nggak perlu maki-maki gitu kan, nggak perlu, pokoknya dia sampai mengeluarkan hal-hal yang nggak pantas lah. Jadi terkesan gini ya, orang yang punya sekolahan lah, ya kan, punya sekolahan, lagi dia sebagai akademisi, kemudian marahnya kok sama kayak saya nih, kayak orang biasa juga nih marahnya. Jadi sebenarnya akademisi ini punya nggak sih ya self control diri gitu? Coba lihat. Ada, pastinya ada. Nah, kenapa self control itu tadi tidak berlaku? Ada faktornya juga. Ada faktornya. Misal faktor kerja. Ya, ada faktor internal dan eksternal sehingga membuat diri itu terkadang mau lost control gitu kan. Mungkin saja ada masalah kerjaan atau masalah di luar sehingga mungkin timing yang itu tadi tidak pas gitu loh. Pas gitu ya. Oke, good. Sebenarnya kalau ya kembali lagi kalau udah sesuatu tuh duduknya pada dudukannya pas ya pas. Tapi kalau tidak pas kan meleset gitu loh. Nah, itu aja. Nah, kita sebagai apa namanya yang menerima katakanlah prajurit pengetahuan, kalau tadi ada panglimanya ya harap maklum saja lah. Tidak usah pala diambil hati. Nggih. Apa jenenge nek paribasane nek ke ujarke wae lah. Ujarke wae. Ya, tapi saya bagi sauri jadi
disauri dadi padu engko ya wis ra karuan Iya. kan gendah-gendah kan gitu. Apa kan makin lebar, makin jadi berantem, enggak usah. Nggak usah dilanggati ya, Pak, Kita ya. kan harus ada kontrol tadi. Kalau satu sudah lost control, kita jangan lost control juga. Ya, kita Lah set kalau kontrol. panglimanya pengetahuannya lost, lah kita jangan lost sebagai prajuritnya. Harusnya ya tetap tak ada kontrolnya gitu aja, enggak masalah itu. Ya, nggak masalah. Tapi Biasa kan itu biasa. ada ungkapan kayak gini ya. Kedewasaan seseorang itu dinilai dari sikapnya. Ketika dia menjadi pribadi yang mudah marah, itu menunjukkan bahwasanya dia itu belum dewasa. Nah, artinya kan kalau orang yang belum dewasa itu sedikit-sedikit marah, dikritik sedikit marah, dibilang gini marah gitu kan. Gimana dia? Makanya dewasa ini dalam hal apa? Kalau dewasa secara usia kan ada batasannya 0 sampai sekian dikatakan bagi dari sekian sampai sekian balita, bayi bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, tua itu secara psikologinya, perkembangannya, tahapan usianya. Tahapan usianya menunjukkan perkembangan psikologinya. Dewasa di sini bisa pertama dewasa secara usia, dewasa bisa secara sikap, dewasa bisa secara statement. Nah, manakala ketiga itu satu paket ada di dalamnya, ya kembali lagi tadi ada yang menentukan. Kalau dikatakan dewasa itu tidak dari usia tapi dari sikap dan perilaku, ya gimana? Berarti ada hal-hal yang mempengaruhi. Jadi kita pun harus mengerti kondisi. Nah, terkadang kita pun berada di posisi seperti itu gitu loh, tanpa kita sadari. Artinya kita tinggal menunggu kapan di posisi yang seperti itu. Ketika kita posisi seperti itu, bisa nggak kita mengontrol? Ini karena kita posisinya belum seperti itu aja. Tinggal nunggu giliran. Lah ketika kita tinggal nunggu giliran. Iya, sip. Nah, ini udah ada bacaan ini. Thanks your for closing Zoom. Gawat kita nih. Oh, udah timingnya? Lah iya, ini udah. Kalau aku klik oke, gimana ini? Mati enggak? Coba oke ya. Belum sih. Belum 40 menit. Ntar lagi diingatkan. Ini kan 40 menit. Berarti wis woro-woro. Oke. Wis woro-woro, pengumuman ngoten. Jadi gini ya, ini kan Ayah sebagai seorang dosen ya, sebagai orang dosen. Yeah. Ada istilah di dalam kampus itu, dosen itu ada yang killer tuh. Nah, kemudian ada dosen yang mudah berbaur dengan masyarakat. Itu salah satunya Ayah lah ya kan. Artinya semua mahasiswa lah ya, semua mahasiswa umumnya itu kalau sama Ayah itu ya san-san aja gitu, santai aja gitu. Kita bukan berarti tidak menghormati ya. Tentu saya tuh sangat hormat lah sama Ayah. Artinya kita itu tidak sosok dosen yang mudah bergaul dengan mahasiswa adalah sosok dosen yang tidak ditakuti tapi disegani. Berbeda dengan orang yang dalam tanda kutip killer ya kan, dalam sebutan biasalah kalau ada sekolah killer itu justru bukan disegani tapi malah ditakuti ya. Malah, nah ini saya juga mahasiswa dong. Dulu waktu SMP lah, saya juga siswa lah. Dulu kalau di SMP itu kalau guru itu killer itu jadi bahan omongan justru kalau kita di kantin gitu kan, bukan kita segani tapi kalau dosen kita atau guru itu dia cara bergaul dengan mahasiswa ya kan, dengan siswa atau mahasiswanya baik, mudah bergaul, enak gitu kan, justru di apalah ya bukan apa ya, kita puji lah, artinya kita senang kayaknya enak nih dosennya atau enak nih gurunya gitu. Itu sih ya. Jadi menurut saya bagaimana fenomena dengan dosen killer dan dosen yang yaitu mudah dengan mahasiswa, bergaulnya dengan mahasiswa. Gimana pandangan Ayah itu? Ya, itu biasa, itu memang ada lumrah terjadi. Pada prinsipnya kalau Ayah ditanya, ya Ayah pada jati diri Ayah sendiri. Ayah nggak mau jadi orang lain. Ayah nggak bisa yang killer. Tapi Ayah seperti ini apa adanya. Iya jujur, Ayah padanya. Ayah nggak buat-buat. Mengalir begitu aja. Ya, kadang kalau kita, Ayah pribadi, Ayah garis bawahi, kita ini sebagai pendidik atau pengajar. Berbeda loh pendidik dan pengajar. Oh ya. Kalau pengajar itu, kalau dia pengajar itu transfer of knowledge, pengetahuan. Iya, kalau dia pendidik transfer of value, nilai. Yaitu mentransfer nilai. Nah, artinya kalau tugas kita hanya mengajar itu sesuai dengan
target capaian kurikulum. Ya, habis ini udah 16 materi, 16 selesai. Tapi kalau mendidik, itu bagi ayah long life education. Pendidikan itu sepanjang masa gitu kan. Panjang, artinya mendidik ini bisa di mana saja. Dan siapa saja bisa kita didik. Kebetulan ayah seorang dosen, maka tugas ayah mendidik gitu loh. Maka ayah didik dulu. Kalau udah dididik, sudah mau, maka pengetahuan akan dapat. Nah, contoh ada mahasiswa ayah yang merokok nih di parkiran. Ayah cuma lewat aja, dia merokok. Terkejut lewat nengok ayah lewat, rokoknya itu dipegangnya, enggak jadi diisap. Ada juga yang dimatikan, nanti ayah lewat, pergi baru disambung lagi. Ayah mau ketawa. Padahal enggak ada. Padahal nggak salah ya kan ya? Nggak Udah. salah dong orang merokok, nggak salah. Iya, iya. Ya, enggak salah. Ya, dia merokok di parkiran ya, monggo silahkan, udah dewasa, ayah rasa ya sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, baru ayah bilang, kenapa kau enggak lanjutkan rokokmu? Enggak lah Pak, segan. Lanjut. Enggak. Lanjutkanlah. Saya bilang enggak lah. Ya udahlah, saya pergi biar kamu enggak malu. Ini bapak ini. Ya, padahal itu kan lewat aja, nanya tidak, tegur tidak, ya udah lewat senyum gitu. Pak, yuk disalamnya lah, rokoknya disimpan, diumpeti. Kadang-kadang nampak saya langsung dimatikan ke tanah gitu, nanti gigi saya disambung lagi. Nah, saya nggak ada yang saya lakukan, simple aja. Terkadang saya membangun komunikasi dengan mahasiswa. Kalau pas ke kantin cuma nanya, tadi kuliah enggak? Enggak, Pak. Cuma nanya aja, besok ya kok besok jumpa lagi, jumpa di kelas itu. Terkadang ada mahasiswa saya enggak masuk tapi di kantin. Saya cuma nanya satu. Yaitu tadi kuliah enggak. Artinya kita harus sadar kita punya hak dan kewajiban. Itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya yang di kelas. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban dan tanggung jawab kita. Kita tanpa kita sadari, orang tua melakukan segala sesuatunya demi anak. Tapi jangan kebalikannya, anak demikian kepada orang tuanya. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tua di kampung untuk pendidikan anaknya supaya bisa maju. Entah ada sapi dijual sapi untuk pendidikan anaknya, ada kambing dijual kambingnya, ada rumah digedekan rumahnya untuk anaknya. Ketika anaknya butuh duit, orang tua tidak berpikir panjang, dapat sapi, sapinya ada di kandang dijual untuk anak supaya tetap bisa kuliah. Sekarang anak gimana? Udah dipenuhi sama orang tuanya, cuman satu diminta belajar. Lah kok di kantin ke kelas nggak bawa buku, bawa pulpen, maunya apa coba? Ya kalau kerja nggak bawa laptop nggak bisa. Kalau jadi petani nggak bawa pacul, arit, ya nggak iso. Iya. Oke. Iya, cak. Anak kan ngono. Artinya kita nggak bisa, nak. Artinya itulah. Ayah selalu bilang, tanpa sadari, ya cuman ngomong gitu aja. Ayah nggak ngomong itu bengok-bengok, enggak. Cuman ya ngomongnya biasa aja, slow. Besoknya udah berubah. Ya, alhamdulillah. Saya bilang berubah itu bukan karena saya. Niatmu itu kan luruskan dulu. Pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua, telepon orang tuamu minta maaf. Yang ketiga, udah bismillah nawaitunya loh. Yang tenanan dilurus ke kan ngoten. Jadi sing tenan itu loh, supaya ndak goyah. Tujuanmu apa? Kasihan orang tuamu, mbok menawa Gusti maringi kesehatan panjang yuswa kan ngoten. Nah iki paribasa Allah sayang karo wong tua dijiko. Pertanyaannya, sanggup nggak kita biayai kuliah sendiri? Ternyata kalau belum sanggup, jangan coba-coba. Siap untuk membiayai kuliah, berarti harus siap kehilangan orang tua. Kalau kita gitu mampu katanya. Kalau belum mampu, enggak usah, baik-baik aja. Ya? Orang tua itu enggak tahu. Sakit lah, adalah kasihan sedikit lah gitu. Makanya ayah bilang selalu gitu di kelas. Ya besok senyum-senyum aja jumpa ayah di kantin. Pak Heru. Ayah ini nggak tahu lah, kadang ada yang manggil bapak, kadang ada yang manggil ayah, kadang ada yang manggil abang, yo sakarep mulah. Sakarep dhewe lah ya. Iya. Sakarep dhewe. Nanti kalau ayah jalan dari gerbang itu mau ke kampus, mau ke kelas, ada aja negor. Pak Heru, kadang nanti salam. Kalau ada 10 orang, salam satu, salam semua. Kamu.
Kadang nanti kesuwen masuk iki. kelas, iya, Kesuwen iki. masuk kelas nanti kan kalau lokal ayah di lantai 2, dari lantai 1 ada yang negor, Pak, ya, ayah biasa aja. Iya, iya. Tapi sama ayah prinsipnya, mana yang harus memang ayah sampaikan yang benar tuh ya sampaikan. Yang salah ayah ingatkan. Iya. Ya, jadi itu prinsip ayah. Salah ayah ingatkan, benar ayah sampaikan. Tidak mau ayah yang lain-lain. Susah kita nanti kan begitu. Yes. Artinya itu. Nah, peraturan ayah tegakkan tetap. Ayah orangnya fair. Mau nilai apa ayah kasih. Tapi dengan catatan. Sanggup nggak ngikuti peraturan? Ada rule of the game. Ada aturan main. Hidup di dunia ada rule of the game. Al-Quran menjadi rule of the game kita. Apalagi belajar. Ada komponennya, ada kuis, ada tugas, ada UTS, ada ujian akhir semester. Nah itu aja. Jika itu ikut semua, insya Allah aman. Kan gitu. Dan ayah pun nggak mau menzalimi mahasiswa juga. Artinya ayah mengajak dan mengetuk, ayo kita mulai perlahan-lahan, sama-sama kita perbaiki. Kalau saya ada kekurangan, mohon maaf ya. Tegur saya, kalau kalian salah, saya ingatkan. Itu aja. Saling memahami posisinya. Ayah pun dulu mahasiswa juga pernah. Yang bedakan, ayah udah di depan, kalian di bangku mahasiswa. Nah, suatu saat nanti, kalian di depan, anak ayah yang kuliah sama kalian, itu nggak menutup kemungkinan. Ini kan hanya persoalan waktu saja, tinggal beregulasi. Gitu. Okay. Jadi prinsip ayah, begitulah kira-kira. Oke, jadi kan tadi ayah bilang pendidik itu adalah transfer of value. Jadi kan nilai itu kan sebenarnya ya soal etika, ya kan soal akhlak lah. Tapi kalau kita lihat di dalam filsafat lah, konteks filsafat, saya itu kalau soal etika tuh Immanuel Kant itu saya suka ya. Tentang deontologisme. Dalam deontologisme itu kan jika seseorang melakukan kewajiban, artinya dia sudah beretika. Nah, jadi bagaimana dengan seorang guru? Sebenarnya kan seorang guru itu adalah digugu dan ditiru. Apakah seorang guru itu hanya sekedar sebagai transfer of knowledge, ya kan? Atau hanya sekedar transfer of value? Atau bahkan seorang guru itu kedua-duanya? Bagaimana ya? Ya, harus bisa dua-dua. Kapan kita harus transfer of knowledge, kapan kita harus bisa transfer of value. Nah, tergantung dilihat situasi dan kondisinya. Kalau belajar itu bisa di mana saja. Ya kan? Yang mau ngajar ini kadang nggak semua mau. Iya. Kalau belajar itu bisa di mana? Apalagi media canggih hari ini. Media canggih hari ini bisa dari YouTube, dari apa. Tapi kalau dia yang mau ngajarin yang sekarang menjadi pertanyaan. Ketika seorang guru mau mengajari, selesai tugasnya, paripurnalah dia. Yang menjadi pertanyaannya, yang nggak mau ngajari, itu bagaimana? Terpulang kepada pribadi masing-masing. Iya, padahal sudah ada janji lah, ya kan? Kalau orang sarjana ada janji sarjana katanya. Jadi kalau misalnya S2 lah gitu kan, ada ya janji magister gitu, ada ya? Ikrar, itu ikrar ya. Oh, lebih naik lagi ikrar itu kan. Ya kan pasti menyebab ada konsekuensi orang yang sudah mengikrarkan tapi dilanggar ya kan ya. Ya, semua itu kan kalau kita dalam filsafat kan ada kausalitas, sebab dan akibat. Jadi ayah sebenarnya kan S1 filsafat ya. S1 filsafat, kedua S2-nya magister pemikiran politik Islam atau apa ya? Nah, S2-nya itu saya selesaikan di Pasca Sarjana Institut. Dulu kami masih institut sebelum jadi UIN. IAIN dulu ya. Dulu IAIN, tahun nggak enak. Kalau kalian kan tahun enak kita. Ya dong, sekarang kan filsafat akreditasi A ya kan? Ya. A, fakultas B. Ya, ini kan universitas apalah? OTWA ya. B. Karena lihat kampus di Tuntungan itu kan basicnya basic internasional ya.
Iya, iya. Seharusnya Usuluddin di sana itu aturannya. Malah nggak setuju di sana. Oh iya, nggak usah lihat jauh ya kan. Oh, Oke, nanti takutnya nggak ada yang mau kuliah. nggak ada yang mau kuliah. Oke, sebagai penutup lah nih ya. Nah, Raden mau ayah sebutkan satu makna di dalam kata ini ya. Misalnya kalau Raden sebut kampus, apa gitu ya. Nanti ayah jawab satu kalimat atau beberapa kalimat. Oke ya, saya mau tanya. Satu, Umi Mardia Abbas. Umi, Mardia Abbas. sosok Sosok. Oke, mantap. Profesor Amroni Derajat. guru, Gur. Ayahanda Marembang Daulay. panutan, Panutan siap. Terakhir ya, Raden Bagus Astaman. good. Oke, baik, mantap. Terima kasih ya sudah Satu, waktunya. kalau kalau ada Raden closing statement satu, Oke, Raden silakan. jawab juga. Oke, baik, siap. Heru Saputra, The one and only, the master of today. banyak kali udah. Oke, boy. Tadi kan tentunya satu kalimat boleh, satu kalimat, bukan satu kata loh, satu kalimat. Boleh ya? Ya, boleh dong. Ya. Oke, it's okay, it's okay. Boleh dong. Boleh, Oke, boleh, boleh. oke. Baik.